Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba mempraktekkan salah satu modul kami, yaitu mengenai mikrotik. Di sini kita akan mencoba mempraktekkan modul mikrotik untuk pemula. Nah, di sini kita bisa langsung searching atau mencarinya di internet. Setting mikrotik lengkap PDF. Ini Citekno. Nah, ini adalah link download untuk mendapatkan modul secara gratis dan bisa langsung dipraktekkan di rumah menggunakan mikrotik. Ini bisa kita langsung download tanpa perlu mengklik-klik iklan, ataupun kita bisa membaca versi artikelnya di link bagian bawah. Konfigurasi dasar mikrotik untuk pemula. Di sini sama seperti modul, cuma modul adalah versi offline-nya. Nah, sekarang kita akan mencoba mempraktikkan apa yang ada pada modul ini. Di sini kita jelaskan sedikit tentang hardware yang kita gunakan. Sebenarnya bebas, tapi kita gunakan yang minimal mungkin. Router board mikrotik kita pilih RB941 atau bisa di bawahnya ataupun di atasnya, tergantung yang kalian punya. Kemudian kabelan ini digunakan untuk menyambungkan laptop kita ke mikrotik. Tidak perlu Cat 6, bisa juga cat di bawahnya. Kemudian PC ataupun laptop. Yang terpenting bisa menggunakan aplikasi Winbox, dan itu cukup ringan, sangat ringan sekali. Dan harus menggunakan NAND ataupun WiFi adapter. Kemudian di sini sudah jelas topologi yang akan kita gunakan, yaitu seperti ini. Di dalam mikrotik sendiri biasanya terdapat khususnya RB941 adalah 4 port Ethernet dan 1 WLAN. Kita akan gunakan 3 port Ethernet, yaitu port Ethernet 1 kita gunakan untuk ISP atau layanan internet, atau juga sumber internet dari penyedia layanan internet. Yang kedua adalah kita gunakan untuk lab statik atau lab yang harus menanamkan alamat IP secara manual. Nanti kita akan coba praktekkan lebih jelasnya. Kemudian lab DHCP merupakan versi otomatis dari lab statik, di mana di DHCP ini setiap klien tidak perlu mengetikkan alamat IP yang sesuai dengan portnya, namun nanti mikrotik sendirilah yang akan memberikan IP tersebut secara otomatis. Kemudian kita gunakan WLAN untuk server hotspot voucher. Ini biasanya digunakan oleh pemain RT RW-net. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita akan menggunakan Ether 2 dan merubah namanya menjadi lab 1 static. Kemudian kita gunakan IP address 192.168.2.1. Kita tidak menggunakan DHCP server, tidak menggunakan layanan hotspot, dan untuk
laptop atau PC agar tersambung dengan mikrotik harus menanamkan IP yang sesuai dengan IP address Ether yang kita setting. Kemudian Ether 3 kita akan berikan alamat IP seperti ini. Kemudian kita akan menambahkan fitur DHCP server, di mana nantinya berguna untuk klien yang IP-nya otomatis dari server, jadi tidak harus menanam IP seperti yang ada di lab 1 atau di Ether 2. Kemudian ada beberapa poin yang akan kita bahas, yaitu aplikasi Winbox. Kemudian kita harus mereset mikrotik untuk menghilangkan konfigurasi bawaan. Kemudian bagaimana cara menghubungkan mikrotik dengan jaringan internet. Kemudian kita akan mencoba memberikan alamat IP address untuk setiap interface mikrotik, di mana lab tersebut adalah lab 1 static atau Ether 2 dan lab 2 yaitu lab DHCP. Kemudian kita akan menyeting firewall NAT yang berguna untuk menyamarkan IP private menjadi IP publik agar bisa mengakses internet. Kemudian kita akan memberikan DHCP server untuk klien. Ini yang membedakan antara lab static dan lab DHCP, di mana server akan memberikan IP secara otomatis kepada klien. Kemudian kita akan mengaktifkan interface VLAN sebagai access point yang menyediakan layanan server hotspot voucher. Kemudian kita akan mencoba membuat user yang bisa kita gunakan sebagai voucher untuk masuk ke menu login dari hotspot voucher. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan mencoba mempraktekkan dari awal sampai akhir. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menyambungkan laptop kita ke jaringan mikrotik yang akan kita setting. Bisa menggunakan jaringan WiFi ataupun jaringan Ethernet ataupun jaringan LAN. Di sini kita akan mencoba menggunakan jaringan LAN. Kita akan coba koneksi. Network and Internet, Network and Sharing Center, dan masuk ke chain adapter setting. Kita nonaktifkan dulu WiFi agar tidak saling bentrok dengan mikrotik yang lain. Ini adalah Ethernet adapter dari kabelan yang terhubung ke mikrotik yang akan kita setting. Kemudian setelah dipastikan terhubung, kita buka aplikasi Winbox, aplikasi yang berwarna biru. Kemudian tekan refresh untuk menycan atau memunculkan mikrotik yang akan kita setting. Akan muncul informasi mengenai mikrotik yang akan kita setting. Di sini terlihat ada MAC address, IP address, identity, dan lain-lain. Untuk masuk ke tampilan-tampilan menu dari Winbox, kita bisa menekan MAC address ataupun IP address. Kemudian sesuaikan username untuk login dan password. Namun jika router kalian baru, biasanya tidak memerlukan password dan username-nya pun menggunakan admin. Kita akan coba masuk. Kita tekan menggunakan MAC address, kemudian tekan connect. Nah, ini adalah tampilan dari
aplikasi Winbox yang telah tersambung dengan MikroTik. Karena kita akan menyesuaikan dengan modul dari Nichi Tekno, kita akan mereset MikroTik untuk menghilangkan konfigurasi bawaan. Ini bertujuan untuk agar kita lebih tahu bagaimana cara konfigurasi mengenai MikroTik. Dapat dilihat ini adalah bawaan dari konfigurasi yang sebelumnya ada, yang akan kita hapus secara permanen. Untuk menghapusnya, kita masuk ke menu sistem, kemudian pilih reset configuration. Nah, di sini pastikan menyentang no default configuration agar tidak ada konfigurasi bawaan dari MikroTik, agar MikroTik murni tanpa ada konfigurasi apapun. Kemudian tekan reset configuration. Kemudian tunggu beberapa saat sampai MikroTik selesai rebooting. Untuk kabelnya kita bisa langsung memasangkan semua kabel yang ada. Kita harus memasukkan jaringan internet ke port Ethernet 1, kemudian kita bisa menggunakan laptop ini baik dari Ether 2 ataupun Ether 3, ataupun bisa juga menggunakan Ether 4. Namun di sini kita menggunakan lab static atau di Ether 2, tapi jika ingin di lab 3 juga tidak apa-apa. Kemudian buka kembali aplikasi Winbox. Nah, nampak sekarang MikroTik yang akan kita setting sudah tidak memiliki IP address. Ini menandakan bahwa di dalam MikroTik sudah tidak ada konfigurasi apapun. Untuk masuk pada MikroTik sama seperti tadi, kita tinggal menekan MAC address, kemudian tekan connect. Nah, di sini kita akan memulai konfigurasi dari awal sampai akhir sesuai dengan modul. Setelah mereset MikroTik, langkah selanjutnya adalah menghubungkan MikroTik dengan jaringan internet. Nah, sebelum menghubungkan jaringan MikroTik ke internet, kita alangkah baiknya merubah setiap Ethernet atau interface menggunakan nama yang sesuai dengan layanan yang dibuat. Contohnya, karena Ether 1 dikhususkan untuk sumber internet, kita bisa menamainya menggunakan ISP. Kemudian Ether 2 kita pilih static web. Kemudian untuk Ether 3 kita bisa pilih atau kita bisa namai DHCP web. Ini bertujuan untuk kita bisa mengetahui dengan jelas tanpa salah menghubungkan kabel-kabel yang terhubung. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita bisa mengoneksikan MikroTik, yaitu menggunakan fitur DHCP client, di mana MikroTik ini akan berperan sebagai klien dari penyedia layanan internet. Caranya kita masuk ke menu IP, kemudian tekan DHCP client, kemudian
tekan tanda tambah atau add. Di sini arahkan interface ke Ether 1 atau ISP karena kita sudah merubahnya sebelumnya. Kemudian tekan OK. Pastikan status menjadi bound. Seperti ini. Ini menandakan sudah terkoneksi dengan internet. Kita bisa membuktikannya dengan melakukan ping terhadap DNS Google. Maka akan ada traffic yang berjalan, namun apabila ini dimatikan, maka hasilnya akan no root host atau tidak terkoneksi dengan internet. Maka kita harus mengaktifkannya kembali. Kemudian setelah tersambung dengan internet, langkah selanjutnya adalah memberikan alamat IP address untuk setiap interface mikrotik, baik itu dari lab 1 static ataupun lab 2 DHCP. Caranya, kita bisa masuk ke menu IP address, tekan add, ke menu IP, kemudian address, kemudian tekan tanda tambah atau add. Masukkan alamat IP yang kalian inginkan atau bisa 192.168.2.1 harus menggunakan prefix atau /24 atau bisa juga tergantung jumlah host yang akan kalian gunakan. Untuk interface-nya kita masukkan ke web static atau Ether 2, kemudian tekan OK. Kemudian tambahkan juga untuk IP DHCP server atau lab DHCP. Pastikan menggunakan IP yang berbeda dengan IP sebelumnya. Kemudian kita arahkan ke DHCP lab. Kemudian tekan OK. Kemudian langkah selanjutnya setting mask reading menggunakan firewall.net. Ini bertujuan untuk memberikan akses internet ke perangkat-perangkat yang menggunakan IP address dari Ether 2 dan Ether 3 agar bisa terkoneksi dengan internet. Karena jika kita mencoba sebelum menggunakan firewall.net, kita coba ke ping ke Google, hasilnya akan timeout atau tidak terhubung dengan internet. Langkah yang harus kita lakukan adalah masuk ke menu IP, kemudian firewall, kemudian masuk ke tab NAT, kemudian tekan icon tambah atau add, masuk ke general, chainnya pilih srcNAT atau shortNAT, kemudian out interface-nya kita arahkan ke ISP atau Ether 1 atau interface yang menjadi sumber internet. Kemudian kita geser ke action, kemudian pilih action masquerade, kemudian tekan OK. Jika sudah selesai, kita akan coba ping kembali apakah sudah terkoneksi dengan internet atau belum. Hasilnya sudah reply, artinya sudah terkoneksi dengan internet. Itulah manfaat dari firewall.net dengan action masquerade yang dapat menyamarkan IP private menjadi IP publik agar bisa menggunakan internet. Kemudian perlu diperhatikan juga karena kita menggunakan
IP statik atau tidak menggunakan DHCP, maka kita harus menyeting alamat IP dari PC kita atau laptop kita secara manual seperti ini. Harus sesuai dengan IP Ethernet yang digunakan. Karena kita menggunakan dari Ethernet 2 yaitu 192.168.2.1, maka kita gunakan alamat IP 192.168.2. Untuk hostnya kita bisa bebas menggunakan dengan range dari 2 sampai 254. Kita bebas saja, namun kita harus menggunakan subnet NAS 255 karena kita menggunakan prefix 24. Kemudian di port gateway-nya kita gunakan alamat IP dari Ethernet IP ini address. Kemudian setelah itu tekan OK dan laptop kita akan langsung terhubung ke jaringan internet yang ada di Microtik. Untuk merubah alamat IP dari laptop kita bisa masuk ke control panel, kemudian tekan Network and Internet, kemudian Network and Sharing Center, kemudian masuk ke menu Change Adapter Setting. Nah, di sini pilih adapter yang kalian gunakan untuk tersambung ke Microtik, kemudian klik kanan, pilih Properties, kemudian pilih Internet Protocol version 4 atau IP versi 4, kemudian double klik, kemudian pilih use the following IP address dan masukkan alamat IP sesuai dengan alamat dari Microtik. DNS-nya juga bisa kalian isi dengan DNS Google ataupun DNS FreeDNS. Kemudian tekan OK. Nah, langkah selanjutnya adalah memberikan DHCP server untuk klien. Untuk mengaktifkan DHCP server, kita masuk ke menu IP DHCP server, kita masuk ke menu IP, kemudian masuk ke DHCP server, kemudian masuk ke menu DHCP, kemudian tekan kotak DHCP setup, arahkan DHCP setup interface ke DHCP lab 2 yang ada di Ether 3. Ini kenapa tulisannya miring, karena belum ada yang tersambung dengan Ethernet tersebut. Tidak apa-apa, kita langsung tekan next. Ini adalah range IP yang akan digunakan oleh klien. Jadi klien yang akan terhubung nanti akan menggunakan alamat IP antara 192.168.3.2 sampai 192.168.3.254. Kemudian ini adalah DNS yang akan otomatis didapat oleh klien tersebut. Next. Warna dari DHCP yang telah kita buat masih merah, itu artinya bukan error, tapi belum ada klien yang terhubung dengan port dari
DHCP Lab atau Ether 3. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita bisa mencobanya dengan memindahkan port yang terhubung dengan laptop kita ke Mikrotik ke port Ethernet 3 di Mikrotik, yaitu dari DHCP Lab. Kita akan coba sambungkan atau pindahkan kabel dari Mikrotik, kemudian otomatis akan keluar karena akan berganti alamat IP. IP-nya akan mengikuti IP yang ada di lab 3. Kemudian karena tadi kita menggunakan Ethernet adapter menggunakan IP statik, maka kita harus merubahnya kembali ke obtain in address automatically agar mendapatkan alamat IP otomatis. Ini adalah manfaat dari DHCP server. Jadi kita tidak perlu mengetikkan kembali alamat IP beserta subnet mask, gateway ataupun DNS. Kita tinggal memilih otomatis, kemudian tekan OK. Tunggu beberapa saat sampai mendapatkan alamat IP. Maka dapat dilihat otomatis akan mendapatkan alamat IP sesuai dengan IP address yang ada pada Mikrotik, lebih tepatnya di Ethernet 3 atau di lab DHCP. Kemudian tekan close. Oke, sudah selesai. Apakah sudah terkoneksi dengan internet? Kita coba menggunakan CMD. Sudah bisa. Dan apakah sudah bisa mengakses YouTube? Kita akan coba untuk bukti apakah sudah terkoneksi atau belum. Sudah bisa terkoneksi dengan internet. Nah, langkah selanjutnya adalah cara ini sudah sama seperti apa yang ada pada modul. Kita tinggal mempraktekannya kembali secara mandiri di rumah masing-masing. Kemudian kita akan mencoba mengaktifkan interface WLAN atau Wi-Fi yang ada pada Mikrotik RB941. Namun perlu diingat bahwa tidak semua Mikrotik memiliki Wi-Fi atau access point yang bisa digunakan. Hanya seri Mikrotik yang berseri akhir 1 yang memiliki adapter Wi-Fi. Sedangkan seperti RB750 pokoknya yang akhiran 0 itu tidak memiliki adapter Wi-Fi atau hanya memiliki jaringan Ethernet saja, tidak memiliki interface WLAN. Karena kita memiliki Mikrotik yang sudah memiliki WLAN, kita bisa mengaktifkannya. Caranya masuk ke menu wireless, interface WLAN. Kalian bisa membacanya nanti. Kita akan langsung praktekkan. Kita masuk kembali ke Mikrotik. Seperti biasa, kita bisa menggunakan MAC address ataupun IP address. Namun jika kalian sudah sudah membuat password untuk masuk, kalian harus memasukkan password itu. Namun ini tidak menggunakan password, bisa langsung menggunakan MAC address ataupun IP address. Kemudian tekan connect.
Untuk mengaktifkan interface WLAN, kita masuk ke menu wireless ataupun ke menu interface. Sama saja, tinggal kita cara mengaktifkannya. Kemudian kita bisa mengaktifkannya dengan cara menekan interface WLAN yang berstatus X berwarna abu-abu, kemudian tekan tanda centang atau checklist untuk mengaktifkan. Dengan begitu interface WLAN atau Wi-Fi sudah aktif. Namun kita akan gunakan sebagai access point sebagai penyebar Wi-Fi voucher. Langkah selanjutnya adalah membuat WLAN ini menjadi access point. Caranya kita double klik interface ini, kemudian masuk ke menu wireless, pilih mode AP bridge, kemudian band BGN, kemudian SSID atau nama Wi-Fi bisa kita sesuaikan dengan keinginan. Misalnya Nichi ID, kemudian tekan OK. Karena kita akan menggunakan Wi-Fi voucher, kita tidak perlu menambahkan security atau kata sandi yang bisa kita buat di security profile. Namun kita karena akan menggunakan hotspot voucher yang menggunakan keamanan autentikasi, kita tidak perlu menanamkan kata sandi. Kita langsung saja hanya merubah mode dan band yang digunakan. Kemudian tekan OK. Setelah itu sama seperti interface pada umumnya, seperti interface Ether 2 dan Ether 3 yang membutuhkan alamat IP, kita praktekkan seperti yang tadi kita buat. Kita masuk ke menu IP, kemudian address, kemudian tambahkan IP untuk interface WLAN. Atau bebas. Arahkan ke interface WLAN. Tekan OK. Kemudian langkah selanjutnya, untuk server hotspot kita harus menggunakan fitur DHCP server. Selanjutnya adalah kita masuk ke menu DHCP server, kemudian DHCP setup. Caranya sama seperti membuat DHCP seperti yang sebelumnya kita buat. Arahkan ke interface WLAN 1, kemudian tekan next sampai selesai. Kemudian jika sudah selesai, langkah selanjutnya adalah kita mengaktifkan server hotspot pada interface WLAN. Caranya masuk ke menu IP hotspot server. Caranya IP, masuk ke menu IP, kemudian hotspot, masuk ke menu server. Di sini kita buat hotspot setup. Arahkan ke interface WLAN 1, kemudian tekan next kembali, kemudian next. Nah, di sini adalah DNS name atau pengganti IP address untuk masuk ke menu tampilan login. Contohnya Nichi.net. Kemudian tekan next. Ini adalah password untuk masuk ke menu Wi-Fi voucher atau
ini adalah voucher yang akan digunakan sebagai kata sandi untuk melewati autentikasi server hotspot. Kemudian setelah jadi, kita bisa membuat user atau voucher. Untuk membuat voucher, kita masuk ke menu user, kemudian tekan add atau tanda tambah, kemudian kita pilih server A atau hotspot 1. Karena kita hanya menggunakan satu server, kita pilih A atau hotspot 1 sama saja. Kemudian username adalah username voucher, kemudian passwordnya adalah Tekno untuk voucher yang akan kita gunakan nanti. Untuk profil di Paul karena kita belum membuat. Kemudian tekan OK. Untuk mencobanya, kita bisa langsung menghubungkan menggunakan jaringan WiFi ke access point yang telah kita buat sebelumnya, yaitu Neichi ID. Di sini kemudian tekan connect. Ini tidak menggunakan kata sandi, namun harus memasukkan voucher yang telah kita buat sebelumnya. Bisa dilihat ini adalah domain yang bisa kita gunakan pengganti alamat IP dari interface WLAN. Kita juga bisa menggunakan alamat IP dari WLAN tersebut seperti ini. Dan masuknya akan tetap sama ke neichi.net. Kemudian kita masukkan voucher yang telah kita buat beserta passwordnya dengan benar untuk terkoneksi dengan internet. Nah, sebelumnya ini belum terkoneksi dengan internet. Kita coba. Masih tidak destination net uncredible atau belum terkoneksi dengan internet. Kita coba juga mengakses YouTube. Apakah sudah bisa? Tidak bisa karena kita belum memasukkan voucher untuk melewati proses autentikasi. Kita masukkan voucher yang telah kita buat tadi, kemudian tekan OK. Nah, ini adalah tampilan menu status dari server hotspot. Sekarang kita coba apakah sudah terkoneksi dengan internet atau belum. Kita coba ping ke Google. Hasilnya sudah terkoneksi dengan baik. Kita coba mengakses YouTube dan sudah terkoneksi dengan baik. Proses konfigurasi sudah selesai. Cukup sampai di sini. Kemudian kita bisa membaca versi artikel di neichi.net. Sama seperti yang telah kita lakukan barusan. Dan kita juga bisa mendownload modulnya secara gratis tanpa perlu mengklik iklan di situs di halaman yang telah kami sediakan. Nah, sedikit mereview, kita telah menyelesaikan modul dari Neichi Tekno, di mana kita telah merubah nama dari Ethernet, kemudian mengaktifkan
interface WLAN, kemudian menambahkan alamat IP, kemudian membuat DHCP client agar terkoneksi ke internet, kemudian kita menggunakan firewall NAT agar jaringan lokal kita bisa mengakses internet. Kemudian juga kita telah melakukan DHCP server atau pemberian IP otomatis. Kemudian kita telah membuat server hotspot voucher beserta membuat vouchernya. Untuk pembahasan kali ini cukup sekian. Terima kasih dan selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.